Ada saatnya peringatan berhenti. Ada saatnya kesabaran ilahi tidak lagi diberikan sebagai kelonggaran. Banyak yang mengira mereka bisa melangkah tanpa batas, melanggar aturan tanpa konsekuensi, dan menertawakan peringatan seolah itu hanya suara angin yang berlalu. Mereka hidup dalam ilusi bahwa keheningan berarti keselamatan, bahwa keterlambatan adalah kebebasan, bahwa Tuhan yang Maha Pengasih akan selalu memberi waktu tanpa akhir. Tetapi mereka lupa satu hal, kesabaran bukanlah kelemahan, dan keheningan bukanlah pengabaian. Keheningan hanyalah gerakan tak terlihat, detik-detik yang terus berlalu, menuju momen di mana keadilan akhirnya berbicara. Saat itulah mereka yang menutup mata akan dipaksa melihat, mereka yang menutup telinga akan dipaksa mendengar, dan mereka yang menolak untuk memahami akan dipaksa merasakan. Banyak yang mengira bahwa mereka berhasil lolos. Mereka menikmati hasil dari perbuatan mereka tanpa ketakutan, merasa kuat, merasa aman. Mereka mengira bahwa tidak adanya konsekuensi berarti tidak akan ada balasan. Mereka salah. Yang mereka pikir sebagai kebebasan hanyalah tali yang semakin menjerat mereka. Yang mereka kira sebagai kemenangan hanyalah jeda sebelum kejatuhan yang tidak bisa dihindari. Ketika peringatan telah diberikan berulang kali dan tetap diabaikan, maka tibalah saatnya bukan lagi kata-kata yang berbicara, melainkan kenyataan yang mengetuk dengan keras. Tidak ada lagi ruang untuk alasan, tidak ada lagi celah untuk lari, tidak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Yang tersisa hanyalah akibat, hadir tanpa peringatan, tanpa negosiasi, tanpa belas kasihan bagi mereka yang dengan sadar memilih untuk menutup hati mereka terhadap kebenaran. Ini bukan tentang kebetulan, ini bukan tentang nasib buruk, ini adalah hukum alam semesta yang tak terbantahkan. Setiap benih yang ditanam akan tumbuh dan berbuah. Tidak peduli seberapa lama waktu berlalu, panen itu pasti datang. Dan ketika panen itu datang, mereka yang menanam kebohongan, kesombongan, dan kejahatan akan menuai kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Inilah saat di mana mereka yang menertawakan akhirnya membisu. Mereka yang meremehkan akhirnya menyesal. Mereka yang merasa berkuasa akhirnya bertekuk lutut. Apa yang dulunya menjadi alat mereka untuk menyakiti, kini menjadi beban yang mereka tidak mampu tanggung. Tetapi ingatlah, ini bukan hanya tentang mereka. Ini juga tentang kamu. Ini adalah pesan bagi mereka yang telah sabar, bagi mereka yang tetap bertahan dalam iman, bagi mereka yang telah berulang kali diremehkan, ditertawakan, dan diperlakukan tidak adil. Kejatuhan mereka bukan hanya hukuman bagi mereka, tetapi juga pembenaran bagi kamu. Ini adalah jawaban dari semesta bahwa kesabaranmu tidak sia-sia, bahwa keyakinanmu tidak salah, bahwa setiap ketulusan yang kamu berikan akan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu. Jadi, jangan biarkan pesan ini hanya berlalu begitu saja. Ambil bagian dalam kebangkitan ini. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Tekan tombol suka. Bergabunglah dengan mereka yang memilih untuk berjalan dalam kebenaran. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika kamu benar-benar ingin mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tuliskan di kolom komentar 77. Kamu bukan korban keadaan. Kamu bukan orang yang kalah. Kamu bukan orang yang harus terus menelan ketidakadilan tanpa jawaban. Hari ini, semesta berbicara. Hari ini, keadilan mulai bekerja. Dan jika kamu percaya, jika kamu benar-benar ingin menyaksikan bagaimana kebenaran akhirnya menang, maka ini adalah waktunya untuk bersiap. Bagian 1, peringatan terakhir telah habis. Setiap orang diberi waktu. Waktu untuk merenung, waktu untuk berubah, waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi waktu bukanlah sesuatu yang bisa diperdaya. Ia terus berjalan, tidak bisa ditahan, tidak bisa dihentikan. Setiap detik yang berlalu adalah sebuah hitungan mundur yang tidak terlihat. Tidak terlihat, mengarah pada satu titik di mana kesempatan akhirnya lenyap. Mereka yang mengira bahwa kesabaran adalah kelemahan telah salah memahami aturan kehidupan. Kesabaran bukanlah kelonggaran tanpa batas, bukan izin untuk terus melangkah di jalan yang keliru tanpa pertanggungjawaban. Kesabaran hanyalah sebuah kesempatan.
kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi kesempatan itu tidak selamanya ada. Mereka telah diberikan peringatan berkali-kali, dengan cara yang berbeda-beda, dengan tanda yang begitu jelas. Namun, mereka tidak menghiraukannya. Mereka menertawakannya. Mereka mengabaikannya. Mereka bahkan meremehkannya. Seolah-olah peringatan itu hanyalah suara angin yang berlalu. Seolah-olah mereka memiliki kendali atas waktu. Seolah-olah mereka bisa menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Tetapi mereka lupa satu hal. Kesabaran Tuhan bukanlah tanda ketidakhadirannya. Kesabaran hanyalah jeda sebelum keadilan ditegakkan. Kini Palandi, peringatan terakhir telah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersembunyi di balik alasan. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak dari kenyataan. Yang dulu mereka anggap sebagai kebebasan kini berubah menjadi belenggu yang tidak bisa mereka lepaskan. Mereka yang dulunya merasa tak tersentuh kini mulai merasakan goncangan yang tidak bisa mereka hentikan. Segalanya mulai berubah. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada suara petir menggelegar. Tidak ada peringatan yang spektakuler. Hanya perubahan yang perlahan tetapi pasti. Pintu-pintu yang dulu terbuka dengan mudah kini tertutup satu persatu. Orang-orang yang dulu mendukung mereka kini mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Segala sesuatu yang dulu terasa begitu mudah kini terasa berat, penuh rintangan yang tak terlihat. Mereka mulai kehilangan kendali. Mereka mulai merasakan bahwa sesuatu tidak lagi berjalan sesuai keinginan mereka. Tetapi mereka masih belum menyadarinya. Mereka masih mencoba bertahan. Mereka masih mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa ini hanyalah fase sementara, bahwa mereka masih bisa mengatasinya. Tetapi kenyataan berbicara lain. Apa yang mereka anggap sebagai keberuntungan, kini telah meninggalkan mereka. Apa yang mereka pikir sebagai kebebasan, kini berubah menjadi kesesakan. Apa yang dulu mereka anggap remeh, kini menjadi kenyataan yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Dan ketika mereka akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Mereka ingin berdoa, tetapi kata-kata tidak lagi keluar dari mulut mereka. Mereka ingin mencari jalan keluar, tetapi semua pintu telah tertutup. Mereka ingin memutar kembali waktu, tetapi tidak ada kesempatan kedua. Kesabaran yang dulu mereka anggap sebagai kelemahan kini berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan mereka. Keheningan yang dulu mereka kira sebagai tanda keselamatan, kini menjadi keheningan yang memekakkan telinga. Waktu yang dulu mereka habiskan untuk berbuat semaunya kini menjadi musuh terbesar yang tidak bisa mereka lawan. Mereka yang dulu menertawakan kebenaran, kini kehilangan alasan untuk tersenyum. Mereka yang dulu meremehkan keadilan, kini berada dalam cengkeramannya. Mereka yang dulu mengabaikan peringatan, kini tidak bisa lari dari kenyataan. Dan bagi mereka yang selama ini menjadi saksi dari kesombongan mereka, bagi mereka yang selama ini harus menahan kesabaran menghadapi ketidakadilan, bagi mereka yang tetap berpegang pada kebaikan meski dunia terlihat tidak adil, ini adalah saatnya untuk melihat bagaimana kebenaran akhirnya menang. Peringatan telah habis, dan kini keadilan mulai berbicara. Bagian 2, penyakit mereka bukan hanya fisik. Di awal, mereka mungkin menganggap ini hanya cobaan kecil, hanya angin lalu yang bisa mereka hadapi seperti sebelumnya. Mereka berpikir ini hanyalah nasib buruk yang bisa diperbaiki, hanya sekadar ujian kecil yang bisa mereka atasi dengan uang, kekuasaan, atau koneksi. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar gangguan sementara, bukan hanya luka yang bisa sembuh dengan istirahat. Bukan hanya rintangan yang bisa dilewati dengan kekuatan semata. Ini adalah kehancuran yang datang dari dalam. Mereka mulai merasakannya perlahan. Bukan hanya tubuh mereka yang terasa lemah, tetapi pikiran mereka pun ikut terpengaruh. Mereka yang dulu begitu tajam, penuh perhitungan, mampu memanipulasi segala situasi demi keuntungan mereka, kini mulai kehilangan kendali. Mereka mulai lupa. Lupa akan rencana-rencana yang dulu mereka susun dengan begitu licik. Lupa akan trik-trik yang dulu mereka gunakan untuk menjatuhkan orang lain.
lupa akan kekuatan yang dulu mereka gunakan untuk mendominasi. Sekarang, pikiran mereka mulai berbalik melawan mereka. Dulu mereka merasa tak terkalahkan, mampu mengendalikan segala situasi dengan kecerdikan mereka. Tapi kini, mereka mulai meragukan setiap keputusan. Mereka tidak lagi percaya pada diri mereka sendiri. Kecerdikan mereka berubah menjadi kebingungan. Kepercayaan diri mereka berubah menjadi kecemasan. Dan ketika pikiran mereka mulai melemah, jiwa mereka pun ikut terseret ke dalam kehancuran yang lebih dalam. Mereka yang dulu menikmati kekuasaan, kini merasa kosong. Mereka yang dulu menikmati dominasi, kini merasa kehilangan arah. Mereka yang dulu merasa lebih hebat dari siapapun, kini mulai merasa seperti bayangan dari diri mereka sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada istirahat. Tidak ada kedamaian. Mereka mulai mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Mereka mencoba menghibur diri dengan kekayaan mereka, tetapi tidak lagi ada rasa nikmat di dalamnya. Mereka mencoba mencari ketenangan dalam kekuasaan mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka kendalikan lagi. Mereka mencoba kembali ke jalan yang dulu mereka remehkan. Jalan kebaikan, jalan ketenangan, jalan yang pernah mereka anggap sebagai kelemahan. Tapi jalan itu sudah terlalu jauh, dan kini mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan, berharap ada kesempatan kedua yang mungkin tidak akan pernah datang. Yang lebih menyakitkan lagi, bukan hanya mereka yang mulai menjauh dari diri mereka sendiri. Orang-orang di sekitar mereka, yang dulu selalu memuji, yang dulu selalu ada untuk mereka, kini mulai pergi satu persatu. Bukan karena kebencian, bukan karena permusuhan, tetapi karena naluri. Orang-orang bisa merasakan ketika seseorang mulai runtuh. Orang-orang bisa mencium bau kehancuran, bahkan sebelum ia tiba. Dan ketika kehancuran itu mulai terlihat jelas, tidak ada yang ingin berada di dekat mereka. Nama mereka yang dulu dijunjung tinggi kini hanya jadi bisikan kecil dalam peringatan. Mereka yang dulu dipuja kini hanya jadi pelajaran bagi orang lain. Mereka yang dulu merasa berkuasa kini hanya jadi kenangan yang lambat laun akan dilupakan. Namun, inilah keadilan sejati. Bukan sekadar hukuman, tetapi cermin yang menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka pikir mereka bisa membangun kejayaan di atas air mata orang lain. Mereka pikir mereka bisa hidup dalam kedamaian setelah menghancurkan begitu banyak hati. Mereka pikir mereka bisa terus berlari dari konsekuensi. Tapi akhirnya, yang mereka takuti benar-benar terjadi. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada uang, tidak ada koneksi yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sebab kejatuhan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta atau kekuasaan, tapi kehilangan diri sendiri. Dan menyaksikan semuanya runtuh, sementara mereka masih hidup untuk merasakannya. Bagian 3. Penundaan adalah perangkap. Mereka mengira mereka menang. Setiap langkah licik yang mereka lakukan, setiap kebohongan yang mereka taburkan, setiap luka yang mereka berikan kepada orang lain, semuanya berjalan tanpa balasan. Tidak ada yang menghentikan mereka. Tidak ada yang menegur mereka. Tidak ada yang tampak membalas mereka. Maka mereka semakin percaya diri. Mereka semakin merasa kebal hukum kehidupan. Mereka semakin yakin bahwa peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka hanyalah mitos belaka, cerita kosong yang diciptakan untuk menakuti orang-orang lemah. Tapi yang mereka tidak sadari adalah mereka sedang berada dalam perangkap yang paling halus, paling licik, dan paling berbahaya. Tuhan tidak selalu bertindak secara langsung. Dia tidak selalu memberi teguran dalam bentuk yang kasar. Dia tidak selalu menjatuhkan hukuman seketika. Terkadang, dia hanya membiarkan seseorang melangkah semakin jauh. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia ingin mereka menggali kuburnya sendiri. Semakin mereka merasa bebas, semakin mereka terjerat dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Semakin mereka merasa tak terkalahkan, semakin mereka kehilangan kendali tanpa mereka sadari. Semakin mereka merasa aman, semakin mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa waktu mereka semakin habis. Dan kini, tanpa mereka sadari, perangkap itu telah tertutup. Mereka tidak tahu kapan semuanya mulai berubah. Semuanya berjalan seperti biasa,
sampai tiba-tiba keadaan berbalik melawan mereka. Satu persatu, pintu yang dulu terbuka kini mulai tertutup. Satu persatu, orang-orang yang dulu memuji kini mulai menjauh. Satu persatu, keberuntungan yang dulu selalu berpihak kini berubah menjadi serangkaian kegagalan yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka mencoba melawan. Mereka mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Mereka mencoba menggunakan trik yang dulu selalu berhasil. Tapi kali ini, tidak ada yang bekerja. Dan perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak pernah benar-benar aman. Mereka tidak pernah benar-benar menang. Mereka tidak pernah benar-benar tak tersentuh. Mereka hanyalah bidak catur yang diberi waktu untuk bergerak, sebelum akhirnya permainan ini mencapai akhir yang telah lama ditentukan. Mereka melihat ke belakang, dan baru kini mereka menyadari. Setiap peringatan adalah ujian yang mereka gagal jalani. Setiap kesempatan untuk berubah adalah pintu yang mereka tutup sendiri. Setiap keterlambatan adalah perangkap yang mereka masuki dengan penuh kesombongan. Dan kini, semua itu sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka mengira penundaan adalah pengampunan. Padahal itu adalah hitungan mundur. Mereka mengira diamnya semesta adalah tanda mereka bisa terus melangkah tanpa konsekuensi. Padahal itu adalah kesempatan terakhir yang mereka abaikan. Dan kini, tidak ada jalan keluar. Apa yang dulu mereka remehkan kini menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Apa yang dulu mereka anggap tidak mungkin kini telah terjadi di depan mata mereka. Apa yang dulu mereka kira sebagai kemenangan kini terbukti hanyalah perjalanan menuju kejatuhan yang mereka buat sendiri. Mereka berusaha mencari jalan lain, tapi semua jalannya sudah tertutup. Mereka ingin kembali, tapi waktu sudah habis. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Kesabaran yang mereka abaikan telah berubah menjadi hukuman yang tidak bisa mereka hentikan. Bagian 4. Mereka sendiri yang menciptakan hukuman mereka. Mereka mengira mereka sedang membangun kejayaan. Setiap rencana yang mereka susun, setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, semua tampak seperti kemenangan demi kemenangan. Mereka merasa berkuasa, merasa lebih unggul, merasa bisa mengendalikan segalanya. Tetapi tanpa mereka sadari, setiap tindakan yang mereka lakukan bukanlah batu pijakan menuju puncak, melainkan batu nisan yang mereka ukir sendiri. Mereka pikir kebohongan akan menguntungkan mereka. Mereka pikir manipulasi adalah kekuatan. Mereka pikir licik adalah jalan di tita menuju kemenangan. Namun, mereka lupa satu hal. Setiap benih yang ditanam akan tumbuh. Setiap perbuatan yang dilakukan akan kembali. Mereka membangun istana dengan pondasi kebohongan, dan kini tembok-temboknya mulai retak. Mereka menabur benih pengkhianatan, dan kini mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak lagi bisa dipercaya. Mereka memainkan permainan tipu daya, dan kini permainan itu dimainkan melawan mereka. Hukuman mereka bukan datang dari luar. Hukuman itu lahir dari dalam diri mereka sendiri. Dulu mereka merasa licik dan cerdas, kini mereka terjebak dalam jaringan yang mereka buat sendiri. Dulu mereka merasa berkuasa, kini mereka melihat bahwa kekuasaan mereka hanyalah ilusi yang perlahan menghilang. Dulu mereka mengira mereka mengendalikan dunia. Kini mereka sadar bahwa merekalah yang sedang dikendalikan oleh konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Mereka tidak bisa menyalahkan takdir. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Mereka tidak bisa menyalahkan kehidupan. Karena semua yang mereka alami adalah hasil dari tangan mereka sendiri. Mereka adalah arsitek kehancuran mereka sendiri. Mereka adalah pencipta penderitaan mereka sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil menuju kehancuran ini adalah pilihan mereka sendiri. Setiap kata yang mereka ucapkan untuk menjatuhkan orang lain, kini menjadi pedang yang menusuk mereka. Setiap rencana yang mereka buat untuk menjebak orang lain, kini menjadi jebakan yang mereka tidak bisa hindari. Setiap langkah yang mereka ambil dengan kesombongan, kini menjadi jalan menuju jurang yang tidak bisa mereka lompati. Dan ketika mereka akhirnya sadar,
semuanya sudah terlambat. Mereka ingin memperbaiki, tetapi sudah tidak ada yang bisa diperbaiki. Mereka ingin memutar waktu, tetapi waktu tidak akan pernah kembali. Mereka ingin meminta maaf, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan lagi. Inilah keadilan yang sejati, bukan keadilan yang dipaksakan, bukan hukuman yang datang dari luar, tetapi keadilan yang lahir dari diri mereka sendiri. Mereka tidak dihancurkan oleh musuh. Mereka tidak dihancurkan oleh orang lain. Mereka tidak dihancurkan oleh dunia. Mereka dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. Dan inilah akibat paling menyakitkan. Mereka tahu bahwa semua ini bisa dicegah, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Kini, mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Apa yang mereka tanam, kini mereka tuai. Apa yang mereka bangun dengan kesombongan, kini runtuh dengan kehancuran. Apa yang dulu mereka anggap sebagai kekuatan, kini menjadi beban yang menenggelamkan mereka. Dan mereka hanya bisa berdiri di tengah reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa kekuatan, tanpa pengaruh, tanpa siapapun yang peduli. Sebab pada akhirnya, keadilan tidak perlu campur tangan dari luar. Cukup biarkan seseorang berjalan di jalannya sendiri, dan pada waktunya, jalan itu akan menunjukkan kemana mereka benar-benar menuju. Bagian 5. Kekuasaan mereka hanyalah pinjaman. Mereka berjalan dengan kepala tegak, penuh kebanggaan. Mereka berbicara dengan suara lantang, penuh keyakinan. Mereka mengendalikan orang-orang di sekitar mereka, seolah-olah mereka pemilik kehidupan. Mereka mengira bahwa kekuasaan adalah milik mereka. Mereka berpikir bahwa kejayaan yang mereka genggam akan bertahan selamanya. Mereka merasa bahwa takdir ada di tangan mereka, bahwa mereka bisa menentukan siapa yang naik dan siapa yang jatuh. Tapi mereka lupa satu hal. Tidak ada yang benar-benar memiliki kekuasaan. Kekuasaan hanyalah pinjaman. Kedudukan hanyalah titipan. Pengaruh hanyalah ujian. Dan seperti halnya setiap pinjaman, ada waktunya untuk dikembalikan. Pada awalnya, kejatuhan mereka tidak tampak jelas. Mereka masih berdiri di tempat yang sama. Mereka masih dikelilingi oleh orang-orang yang tampak setia. Mereka masih merasa bahwa kendali ada di tangan mereka. Tetapi kemudian, satu persatu, segalanya mulai berubah. Bukan dalam sekejap, bukan dalam ledakan besar, tetapi dalam keheningan yang mematikan. Mereka tidak menyadarinya pada awalnya. Satu keputusan yang mulai dipertanyakan. Satu perintah yang mulai diabaikan. Satu orang yang dulu selalu ada kini mulai menjauh. Dan kemudian, perubahan itu semakin cepat. Suara mereka yang dulu menggema kini terdengar samar. Pengaruh mereka yang dulu begitu kuat kini mulai pudar. Rasa hormat yang dulu mereka nikmati kini berubah menjadi kepura-puraan. Mereka mencoba mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka mencoba menggunakan trik yang dulu selalu berhasil. Mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali. Tapi kali ini, semua itu tidak lagi bekerja. Karena yang mereka pegang bukanlah milik mereka. Dan kini, waktunya telah tiba untuk dikembalikan. Mereka mengira bahwa kejayaan mereka adalah hak yang tidak bisa dirampas. Mereka lupa bahwa setiap posisi adalah ujian. Ujian. Setiap kedudukan adalah tanggung jawab. Setiap kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dengan benar. Mereka telah gagal dalam ujian itu. Mereka telah mengkhianati amanah itu. Mereka telah menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan. Dan kini, yang tersisa hanyalah kehancuran yang tidak bisa mereka cegah. Mereka mencoba melawan, tetapi semakin mereka melawan, semakin mereka tenggelam. Mereka mencoba mencari dukungan, tetapi semua orang sudah pergi. Mereka mencoba memegang kendali, tetapi kendali itu sudah lepas dari tangan mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Bukan karena dirampas, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar memilikinya sejak awal. Kekuasaan yang tidak dijaga dengan bijaksana akan selalu menemukan jalannya kembali ke pemilik yang lebih pantas. Kedudukan yang tidak dipenuhi dengan tanggung jawab akan selalu jatuh ke tangan mereka yang lebih layak.
Otayak. Dan kejayaan yang dibangun di atas kesombongan akan selalu berakhir dalam kehancuran. Kini, mereka menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa. Mereka hanyalah penyewa dalam rumah yang tidak pernah menjadi milik mereka. Dan ketika masa sewanya habis, mereka harus pergi, dengan atau tanpa kehendak mereka sendiri. Mereka dulu berdiri di puncak, melihat ke bawah dengan penuh kesombongan. Kini mereka jatuh, menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar lebih tinggi dari siapapun. Mereka yang merasa tidak tersentuh kini tahu bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki selamanya. Dan mereka yang selama ini terpinggirkan kini mengerti bahwa dunia ini selalu berputar, dan mereka yang tidak bisa menjaga kepercayaan akan selalu kehilangan segalanya. Bagian 6. Pembenaran bagi yang rendah hati. Mereka yang dulu diremehkan kini berdiri dengan tenang. Mereka yang dulu dihina kini menyaksikan kebenaran yang perlahan terungkap. Mereka yang dulu dianggap lemah kini melihat bahwa kesabaran mereka bukanlah kesia-siaan. Hari ini, keadilan telah berbicara. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tetapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Setiap ejekan yang dulu mereka terima, kini kembali kepada mereka yang mengucapkannya. Setiap luka yang dulu mereka rasakan, kini berbalik menjadi pengingat bagi mereka yang menjadi pria yang menyebabkannya. Setiap kesabaran yang mereka pertahankan, kini terbukti sebagai kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Mereka tidak perlu membalas. Mereka tidak perlu menuntut keadilan. Mereka tidak perlu menjatuhkan siapapun. Karena waktu telah melakukan tugasnya. Karena semesta telah menata ulang keseimbangannya. Karena apa yang dulu tampak sebagai kemenangan bagi mereka yang kiki, jase yang congka, kini berubah menjadi pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan disinilah mereka yang rendah hati menemukan pembenarannya. Mereka yang tetap memilih jalan kebaikan, meski berkali-kali disakiti. Mereka yang tetap bertahan dalam kejujuran, meski berkali-kali ditindas oleh tipu daya. Mereka yang tetap menjaga hati mereka tetap bersih, meski berkali-kali diuji dengan ketidakadilan. Hari ini, mereka melihat bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar kalah. Hari ini, mereka mengerti bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan sejati. Hari ini, mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil dengan ketulusan telah membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Mereka tidak butuh sorotan. Mereka tidak butuh pengakuan. Mereka tidak butuh dunia untuk berlutut di hadapan mereka. Karena kemenangan mereka bukan tentang menjatuhkan siapapun, tetapi tentang membuktikan bahwa mereka tidak perlu menggunakan cara kotor untuk mencapai kejayaan. Mereka yang dulu dihina karena kelembutan hati mereka, kini melihat bahwa dunia berlutut kepada orang-orang yang memiliki keteguhan jiwa. Mereka yang dulu ditertawakan karena memilih jalan yang benar, kini melihat bahwa dunia tidak bisa menolak cahaya kebenaran yang mereka bawa. Mereka yang dulu dikhianati oleh mereka yang haus kekuasaan, kini melihat bahwa kekuasaan itu sendiri telah meninggalkan mereka yang tidak pantas memilikinya. Dan yang paling indah dari semua ini, mereka tetap seperti mereka yang dulu. Tidak ada kesombongan di dalam hati mereka. Tidak ada kebencian dalam jiwa mereka. Tidak ada keinginan untuk membalas dengan cara yang sama. Karena mereka mengerti, kebenaran tidak perlu dipaksakan. Keadilan tidak perlu dipercepat. Dan kesabaran selalu memiliki hasil yang lebih indah daripada balas dendam. Hari ini, mereka berdiri dengan kepala tegak, bukan karena ingin terlihat lebih tinggi dari siapapun, tetapi karena mereka telah melihat sendiri bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan bagi mereka yang masih berada dalam kesabaran, bagi mereka yang masih menunggu keadilan bekerja dengan caranya sendiri, bagi mereka yang masih berpegang pada kebaikan meski dunia tampak tidak adil, tetaplah berjalan, tetaplah percaya, tetaplah menjaga hati tetap bersih. Karena waktumu akan tiba, karena kebenaran akan selalu menang, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia bagi mereka yang memilih berjalan dalam cahaya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar kalah. Segala sesuatu di dunia ini berputar.
Kesombongan yang pernah mengangkat seseorang ke puncak, pada akhirnya akan menjadi beban yang menjatuhkannya. Kebohongan yang dulu dijadikan senjata, kini berubah menjadi jerat yang membelenggu pemiliknya sendiri. Kesabaran yang dulu dianggap kelemahan, kini terbukti sebagai benteng yang tak bisa ditembus oleh kejahatan. Mereka yang pernah merasa berkuasa kini tahu bahwa kekuasaan bukanlah milik siapapun. Mereka yang pernah menertawakan keadilan kini sadar bahwa keadilan bukanlah dongeng belaka. Mereka yang pernah mengira bahwa kesabaran adalah kelemahan kini mengerti bahwa kesabaran adalah kemenangan yang tertunda. Dunia ini selalu memberikan pelajarannya dengan cara yang tidak terduga. Terkadang, mereka yang selama ini di atas harus jatuh agar mereka belajar rendah hati. Terkadang, mereka yang selama ini tertindas harus melihat keajaiban keadilan agar mereka semakin percaya bahwa kebenaran akan selalu menang. Dan hari ini, kita telah menyaksikannya. Bahwa tidak ada yang benar-benar lolos dari hukum kehidupan. Bahwa tidak ada yang bisa selamanya bersembunyi dari keadilan semesta. Bahwa tidak ada yang bisa berdiri di atas kebohongan tanpa akhirnya terjerembab dalam kenyataan yang menyakitkan. Dan bagi mereka yang tetap memilih jalan yang benar, bagi mereka yang tetap bertahan dalam kesabaran, bagi mereka yang menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah bukti bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa setiap luka yang kamu rasakan memiliki tujuan. Bahwa setiap air mata yang kamu teteskan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hatimu tetap bersih. Bahwa setiap kesabaran yang kamu pertahankan adalah benih yang akan tumbuh menjadi kemenangan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi tetaplah berjalan dengan keyakinan. Tetaplah percaya bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar kalah. Tetaplah menjaga hati agar tetap bersih dari dendam, karena balasan terbaik bukanlah membalas, tetapi menjadi bukti bahwa kamu lebih kuat dari keburukan yang mereka lakukan kepadamu. Dan jika kamu percaya bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang, tunjukkan bahwa kamu bagian dari mereka yang tidak goyah oleh ketidakadilan. Tekan tombol suka, bagikan pesan ini, dan tuliskan di kolom komentar. Aku percaya bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, mereka yang bertahan dalam kebenaran akan selalu menang. Bukan karena menjatuhkan orang lain, tetapi karena mereka tetap berdiri ketika yang lain runtuh.